Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, jikalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Menaikkan setiap ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas semua berkat dan anugerah yang boleh kami terima. Jikalau kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu sebagai landasan bagi kami dalam menjalani hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, supaya melalui firman-Mu kami memperoleh berkat-berkat baru, dan kami pun bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan lebih daripada itu, hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini, derita hamba Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pukul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap manusia pasti pernah menderita. Ada banyak sebab manusia menderita. Akibat perbuatan dosa, akibat kecerobohan diri sendiri, atau karena hal itu merupakan realitas hidup di dunia yang berdosa ini. Namun ada juga orang yang menderita karena kehendak Allah untuk menunaikan misinya. Nats ini membicarakan penderitaan yang dialami oleh hamba Allah karena ia mengemban tugas dari Allah. Kalau kita memperhatikan, dalam keseluruhan perikop ini terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Bagian pendahuluan ini menyimpulkan bahwa hamba Allah ini harus mengalami direndahkan dan dihina sebelum ia ditinggikan dan dimuliakan. Bagian kedua di dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Hamba Allah ini sejak awal pelayanannya sudah menderita, mengalami penolakan yang dahsyat dari orang-orang yang dilayaninya. Bagian ketiga di dalam pasal 53 ayat 4 sampai 6. Orang-orang itu menyangka dia jahat dan berdosa, sehingga ia menderita dihukum Allah. Padahal dosa-dosa mereka lah yang dipikulnya. Bagian keempat di dalam pasal 53 ayat 7 sampai 9. Demi menyelamatkan orang-orang itu, ia tidak memberontak ketika ia diperlakukan seperti penjahat. Kematiannya pun dianggap sebagai kematian yang pantas bagi orang jahat. Bagian kelima di dalam pasal 53 ayat 10 sampai 12. Bagian penutup ini mengungkapkan keberhasilan hamba Allah tersebut di dalam misinya. Kematiannya tidak sia-sia karena merupakan kurban penebusan salah di hadapan Allah. Kematiannya berkhasiat memerdekakan para tawanan dosa. Ia bangkit kembali bagaikan pahlawan yang menang perang, sehingga ia berhak menerima jarahan, yaitu para musuh. Siapakah hamba Allah ini yang telah menderita bahkan mati demi menyelamatkan umat yang dikasihi Allah dan bangkit mengalahkan kuasa dosa secara tuntas?
Di dalam perjanjian baru sampai sekarang, hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menggenapi hal itu. Oleh karena itu, Dia saja yang patut menerima pujian, hormat, dan sembah semua umat tebusan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Hal yang dihina dan diremehkan dunia tentang Kristus justru membuat kita kagum dan semakin mengasihi Dia. Kiranya sikap ini menjadi komitmen bagi kita semua untuk terus mengingat akan anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Sesungguhnya kamilah yang menanggung semua penderitaan itu ya Tuhan. Oleh karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi atas dasar kasih-Mu yang sungguh mulia, Engkau rela menggantikan segala keberdosaan kami ya Tuhan. Engkau rela menderita, bahkan rela mati bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Melihat semua pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan bagi kami semua, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Dan jikalau selama ini ya Tuhan, kami masih kedapatan belum sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, belum sungguh-sungguh mengucap syukur akan anugerah yang Engkau telah berikan kepada kami semua, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.